Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Tentang jurnalisme radio sebenarnya sebelumnya di pertemuan-pertemuan sebelumnya kita sudah bahas tentang ini gitu ya, bahwa apa yang menjadi definisi jurnalisme radio gitu ya, yaitu salah satunya selain disebut sebagai jurnalisme radio, kadang disebut juga sebagai jurnalistik radio gitu, atau radio jurnalism atau broadcast journalism. Kenapa? Karena radio itu salah satu media penyiaran yang awal ada gitu ya, pertama kali ada sebelum televisi gitu. Meskipun kalau kita bicara dalam konteks media penyiaran, maka tidak hanya radio, tapi televisi pun merupakan jenis radio atau jurnalistik penyiaran gitu ya, seperti itu. Termasuk juga mungkin nanti ada YouTube dan lain sebagainya kalau kita bicara new media atau media alternatif. Nah, kemudian juga radio cenderung hanya menampilkan atau menyuarakan suara tadi gitu. Jadi informasinya itu hanya bersifat auditori, hanya sesuatu yang memang bisa ditangkap oleh indera pendengaran kita gitu. Di luar indera itu tidak ada stimuli apa yang bisa ditampilkan oleh radio, karena sangat terbatas sekali. Itu tadi, belum lagi misalnya dari apa ya spellingnya, kemudian ada musik-musik yang menyertai setiap kali informasi itu ditampilkan. Untuk apa gitu? Itu untuk salah satunya membuat menarik gitu ya, seperti itu. Kemudian juga ada efek-efek suara lain dan hal-hal lainnya gitu ya, baik net sound, suara manusia atau suara alam dan sebagainya, dan juga ada suara-suara efek seperti itu. Biasanya untuk memastikan bahwa memang apa yang kita informasikan, apa yang kita paparkan itu merupakan suatu hal yang memang menggambarkan suasana dari peristiwa yang diberitakan, seperti itu. Kemudian kalau kita bandingkan antara radio dengan media cetak, maka radio punya kelebihan yang tidak dimiliki oleh media cetak, yaitu dalam kecepatan penyajian informasinya. Kemarin saya sempat sebutkan tentang ini ketika contohnya masa kemerdekaan gitu ya. Masa itu media yang cukup banyak berkembang adalah media cetak dan juga elektroniknya radio gitu. Televisi ada tapi masih sangat terbatas, minim gitu ya, karena saat itu pesawat televisi hanya dimiliki oleh orang-orang tertentu saja. Nah, radio ini dibandingkan cetak gitu ya, dia bisa menyampaikan informasi secepat mungkin setelah peristiwa itu terjadi, bahkan ketika peristiwa terjadi masih berlangsung, misalnya peristiwa tertentu ya, kita bisa paparkan, bahkan detik demi detik kegiatan itu kita bisa paparkan seperti itu. Kemudian juga seringkali suatu radio penyiaran juga membuat produksi siaran yang unik, kreatif dan informatif, juga edukatif, sehingga membuat dia memiliki keunggulan di bidang itu, seperti itu. Jadi kekhasan radio adalah bagaimana mereka berusaha untuk membuat program-program unggulan gitu ya, yang memang bisa diterima oleh masyarakat, kemudian bisa memiliki kemanfaatan tertentu, dan juga hasil dari kreativitas tim programnya, seperti itu. Kemudian juga jurnalistik radio merupakan informasi penyebarluasan informasi yang aktual gitu ya. Dia juga bisa dalam bentuk karena bahasanya tutur gitu ya, bahasa lisan, bukan bahasa tulisan, maka dia bisa ditampilkan dengan gaya bercerita gitu. Nah, itu tadi makanya beberapa radio itu ya kayak seperti mendongeng gitu, seperti itu ya. Dan aktivitasnya juga menceritakan dan menunjukkan peristiwa atau masalah secara lisan dengan gaya percakapan sehingga dapat dipahami oleh pendengarnya. Nah, sebagai seorang penyiar radio atau announcer, biasanya kita harus memiliki kemampuan untuk bisa membuat pendengar membayangkan kejadian atau berita yang dibawakan hanya dengan kata-kata dan suaranya saja. Jadi kadang ada suatu suara yang ditujukan untuk memberikan efek tertentu. Misalnya announcer-nya itu suaranya agak cempreng. Nah, itu ada mixer, ada pengaturan suara gitu ya, sehingga misalnya dia lebih berwibawa gitu kan. Kemudian juga ada teknik pakai suara perut, suara dalam gitu ya, sehingga memang informasi yang diberikan itu adalah informasi yang lebih mengena gitu ya, seperti itu gitu. Karena memang karakteristik suara itu punya
punya imbas atau punya makna tertentu seperti itu. Nah, ini yang saya sudah tampilkan juga di beberapa pertemuan. Ini tentang karakteristik radio. Ada menggunakan bahasa tutur, auditif, sekilas, sederhana. Kemudian ini tentang menulis scriptwriter ya. Jadi tadi karena ada karakteristik tadi, maka ketika kita menuliskan, kita juga mempertimbangkan ini. Nah, ini seperti saya sudah terangkan, ini beberapa poin-poin yang mungkin lebih saya jelaskan lagi gitu ya, tentang script write. Nanti mungkin tugas yang teman-teman kemarin buat boleh dikumpulkan di setiap bagian penugasan. Kemudian mungkin jika bisa ditampilkan, saya akan coba tampilkan. Ada yang udah diunggah belum tugasnya kemarin? Oh, Wendy dan Faisal sudah ini tugasnya, yang mencari sebuah berita, kemudian simpan, rekam, terus buat skripnya dan bacakan dengan versi kita sendiri gitu. Belum Bu yang itu. Kalau skripnya mah udah Bu, tapi skripnya juga itu ada kata-kata yang banyak ketinggalannya Bu. Oke. Apakah skripnya sudah sesuai dengan teknik penulisan ini? Nah, ini ada sign posting ini. Jadi usahakan setiap kalimat itu adalah kalimat atau kata-kata yang memang mudah untuk dituturkan gitu ya. Itu kemudian juga gunakan tanda bacanya itu tidak lagi titik, koma gitu ya, tapi garis miring. Garis miring 1, 2, 3, kemudian biasanya pakai huruf semuanya capital seperti itu. Ada juga yang dia menggunakan huruf biasa tapi dengan tadi ya, poin-poin tadi. Kemudian juga ketika ada penulisan sesuatu yang melekat atau atribusi, itu misalnya jabatan, gelar, atau keterangan-keterangan tertentu, itu upayakan disebutkan sebelum nama orang. Misalnya kepala desa Pasindangan gitu ya, atau Bupati Cirebon, itu di awal, bukannya misalnya namanya dulu gitu ya. Misalnya Ridwan Kamil, Gubernur Jawa Barat, nah, seperti itu gitu. Jadi memang karena kenapa akan lebih mudah membuat orang itu melekat gitu, siapapun nama setelahnya biasanya pasti yang pertama kali diketahui oleh masyarakat adalah atribusi di awalnya itu, gitu. Presiden Republik Indonesia, Gubernur Jawa Barat, bla 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 gitu ya, seperti itu. Kemudian juga tadi hindari kutipan karena memang semuanya itu ada kalimat yang sifatnya tidak langsung. Kalaupun ada kalimat langsung, itu biasanya menggunakan net sound atau kata-kata atau suara yang memang diambil dari narasumbernya langsung, bukan dilakukan oleh kita. Gitu. Meskipun bahasa tutur kan kita kan sering ya, dia mengatakan bahwa, nah kayak gitu kan, nah itu sudah merupakan kalimat tidak langsung. Tapi kita nggak bisa mengatakan Gubernur Jawa Barat mengatakan koma gitu kan, atau misalnya apa pihaknya atau bukan pihaknya ya, saya akan, nah kayak gitu kan. Kalau saya akan itu biasanya kalimat-kalimat yang langsung yang tidak bisa kita ucapkan sebagai announcer gitu, harus orangnya langsung seperti itu. Kemudian hindari singkatan, hindari akronim, meskipun mungkin banyak akronim-akronim yang sudah biasa ya buat kita. Misalnya ada misalnya ya DPR gitu kan, DPR kan pasti Dewan Perwakilan Rakyat, tapi sebenarnya ada juga konteks DPR yang lain gitu kan, yang juga populer tengah-tengah masyarakat, misalnya di bawah pohon rindang gitu kan, mungkin saja gitu kan. Kemudian juga misalnya ada TPA. TPA itu dalam asosiasi kita ada yang menghubungkannya dengan tempat pembuangan akhir gitu ya, tempat di mana sampah-sampah itu dibuang. Tapi banyak juga gitu TPA yang bertebaran di sekitar kita, tempat anak-anak kecil belajar Al-Quran gitu kan, taman pendidikan Al-Quran. Nah, itu kalau bisa dijelaskan lebih dulu. Kemudian kalau di konteks kampus saja ada namanya PKM. PKM itu kita bisa pusat kegiatan masyarakat. Kemudian kalau di masyarakat kita di kampus itu ada pengabdian kepada masyarakat,
ada juga PKM apa namanya, pekan kreativitas mahasiswa gitu kan. Nah, itu macam-macam gitu. Padahal akronimnya satu. Jadi kalau bisa kita terangkan dulu apa yang dimaksud dari akronim itu, kepanjangannya dulu apa, baru kita singkat seperti itu. Misalnya Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia atau DPR RI gitu kan. Nah, baru kita jelaskan. Termasuk juga misalnya tadi Pekan Kreativitas Mahasiswa Universitas Muhammadiyah Cirebon atau PKM UMC akan digelar mulai tanggal sekian sekian sekian. Tapi di awal itu jelaskan dulu gitu yang akan diakronimkan seperti itu. Kemudian juga ulangi fakta. Nah, ini yang kemarin sempat saya singgung di El Sinta atau beberapa radio berita bahwa seringkali subtitle repetition ini adalah mengulangi fakta-fakta yang penting tentang orang tersebut tapi dengan penyebutan yang lain seperti itu. Agar misalnya orang paham bahwa oh yang dimaksudkan memang benar. Asosiatifnya adalah subjek yang itu, bukan subjek yang lain. Seperti itu. Jadi misalnya Presiden mengatakan menurut Presiden sebagai kepala negara dia juga menjelaskan bla bla bla. Nah, seperti itu. Atau mungkin ketika kita menjelaskan informasi salah satunya dari siapa dan siapa, itu bisa juga dijelaskan seperti itu. Kemudian tadi ya, ini sempat saya singgung juga bahwa menggunakan perspektif hari ini sekarang gitu ya. Jadi apa yang kita lakukan terkait dengan unsur waktu, maka kita bisa sebutkan besok, lusa, kemudian nanti malam dan lain sebagainya gitu. Tidak seperti media yang ada di cetak gitu ya. Misalnya kita nggak mungkin menulis di media cetak itu nanti malam. Misalnya kita lebih banyak menggunakan kata waktu seperti pada hari Sabtu 13 November 2021 atau dalam tanda kurung minggu misalnya kayak gitu atau apa. Itu sering seperti itu untuk konteks cetak, tapi beda dengan konteks radio atau mungkin nanti televisi. Kemudian juga penulisan angka tadi ya, kalau angkanya itu hanya angka yang kecil maka cukup ditulis 1, 2 sampai 9. Tapi ketika angkanya itu banyak gitu ya, 25, 300 gitu ya, itu bisa ditulis dengan kata dan gabungan huruf gitu. Termasuk juga misalnya 1 juta gitu ya, 1 triliun, 15 triliun gitu kan. Kita untuk angkanya kita pakai angka, kemudian untuk keterangan selanjutnya itu bisa menggunakan huruf. Dan tidak dianjurkan untuk menggunakan kata 00 gitu. Teman-teman bayangkan misalnya triliun itu berapa nolnya gitu kan. Nah, itu juga sangat ribet gitu ya untuk sesuatu yang ada di jurnalisme radio. Kemudian juga penulisan mata uang. Mata uang itu biasanya pengucapan mata uangnya itu ada di belakang angka gitu. Jadi seperti yang ditampilkan di sini, Rp600.000, $500.000, kemudian misalnya 2 ringgit gitu ya. Nah, itu bukan Rp 600.000. Padahal kan kalau kita lihat penulisannya rupiahnya dulu yang di depan gitu ya. Kalau bahasa tulisannya. Nah, seperti itu. Kemudian ini pertemuan selanjutnya, kalau nggak salah di ketiga ya. Bentar, saya cek dulu di curhatnya. Di pertemuan ketiga jurnalisme radio, maka di sini kita melihat ada beberapa produk gitu. Yang pertama kopi. Nah, ini yang saya minta teman-teman untuk cari berita kopi, berita yang pendek dan dia mungkin durasinya hanya sebentar gitu ya. Harus cepat diberitakan, kadang juga dia cuman sekilas aja, kadang bentuknya juga seperti breaking news gitu ya. Informasinya itu state news, informasi yang sangat dekat dengan kejadian, bahkan mungkin reporternya tuh ada di tempat kejadian, seperti itu. Nah, kalau yang kedua adalah voicer. Nah, biasanya itu laporan dari reporter ketika misalnya dia ada di tempat kejadian. Kalau di televisi biasanya disebut sebagai stand up reportase, seperti itu.
Kemudian ada berita paket. Nah, ini panjangnya biasanya lebih panjang lagi, ada 2-8 menit. Dia biasanya memadukan antara naskah berita yang diucapkan oleh pembaca berita atau mungkin announcer-nya. Kemudian biasanya ada soundbite, ada petikan wawancara yang mengambil gitu ya, mengambil atau ambil potongan-potongan atau statement yang diucapkan oleh narasumber yang sebagai soundbite seperti itu. Kemudian ada yang lebih panjang dari itu yaitu feature. Biasanya feature itu memang fokus ya, ada tema-tema khusus tentang feature ini sendiri. Biasanya mengangkat tentang tokoh, mengangkat tentang profil suatu daerah atau suatu tempat. Kemudian juga misalnya suatu hal yang mungkin punya sisi-sisi kekhasan gitu ya. Kadang sisinya human interest, ada juga sisi keunikan dan lain sebagainya. Kadang juga dia merupakan film, bukan film ya, tayangan atau program dokumenter gitu ya. Memang sengaja disiapkan, dikumpulkan, tidak hanya selintas lalu seperti halnya copy atau voicer atau mungkin berita paket sekalipun gitu ya. Di feature ini biasanya sengaja gitu dicari gitu ya seperti itu. Kemudian durasinya 10 sampai 30 menit biasanya gitu ya. Kadang juga ada yang mungkin lebih ini ditambahkan dengan iklan dan sebagainya. Kemudian yang terakhir adalah vox pop. Baik, kemudian ada beberapa program. Nah, program ini teman-teman nanti bisa coba cari ya tugas selanjutnya. Coba cari misalnya rekaman yang bentuknya buletin, paket berita. Kemudian cari rekaman yang bentuknya news insert berita. Kemudian juga ada yang majalah udara atau on air magazine yang isinya itu hampir semua berita radio yang tadi ya voicer, kemudian copy, tapi dalam satu paket gitu seperti itu. Karena memang kalau yang ini sudah masuk program gitu ya. Kalau tadi jenis-jenis berita yang ada di dalam atau di bagian-bagian program itu. Termasuk juga ada dialog, ada feature, ada dokumenter, dan lain sebagainya. Tapi ada juga program berita yang memang pure sejak awal di radio itu memang hanya interview. Dan biasanya memang talk show itu ada yang live interview, ada juga yang sifatnya tapping ya. Tapping artinya direkam dulu mungkin paginya, nanti siang atau sorenya. Biasanya tidak terlalu lama dari pengambilan waktu pengambilan dialog atau talk show-nya gitu. Karena kan kalau di radio itu salah satu yang khas adalah kelebihannya cepat gitu ya. Seperti itu. Atau bisa juga wawancara dilakukan melalui telepon seperti itu talk show. Jadi memang khusus satu program bisa setengah jam, bisa berapa itu talk show dilakukan secara interaktif. Kadang juga misalnya untuk promosi-promosi kegiatan tertentu, misalnya ya kalau zaman dulu atau mungkin masih sekarang promosi film, promosi album gitu ya atau mungkin single biasanya untuk dunia entertainment itu banyak mengambil promosi melalui radio dengan format salah satunya format talk show seperti ini. Jadi nanti artisnya tuh biasanya ya roadshow ke beberapa daerah gitu, kemudian di setiap daerah itu ada program talk show-nya, kemudian mungkin juga mereka biasanya konser dan sebagainya gitu ya. Tuh. Nah, kemudian juga kalau kita bicara proses, ini sempat disinggung juga ada news gathering, ada news production, ada news presentation, dan juga ada news order. News gathering itu bicara tentang bagaimana mengumpulkan berita, bisa dengan kita ke tempat kejadian gitu ya, kemudian juga kita bertemu dengan sumber-sumbernya langsung, kita mengamati atau mungkin kita mewawancara dan mencari literatur tertentu gitu ya untuk berita. Nah, kemudian yang kedua, proses selanjutnya adalah news production, yaitu bagaimana menyusun naskah, menentukan kutipan wawancara, mana yang akan dipilih, dipotong gitu ya, mana yang dihilangkan misalnya. Kemudian background suara-suara efek tertentu apa yang akan kita pilih, kita cari gitu ya.
untuk ini, termasuk juga misalnya menentukan jingle apa ya, yang teaser yang pertama harus ada di setiap program atau berita kita yang menjadi penciri khas dari berita kita. Misalnya kita menyebutkan stasiun radionya, gitu ya, misalnya RRI program 2. Kemudian ada kan biasa bunyi-bunyinya dung 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 yang kayak gitu. Nah itu termasuk juga Elsinta 100 berapa koma berapa. Nah itu seringkali dikumpulkan gitu ya oleh bagian programmer atau kita di bagian news production ini. Kemudian yang ketiga adalah bagaimana menyajikan berita, menentukan siapa yang akan menyajikan, apakah penyiarnya, apakah direkam, ataukah tadi kita melakukan live reportase tadi gitu, seperti itu. Kemudian keempat, bagaimana urutan-urutan berita itu dikelola gitu ya dalam proses pemberitaan. Apakah berita yang trending dulu gitu ya, kemudian nanti diikuti skup-skup bidangnya, misalnya lokal, nasional, internasional, kemudian terakhir olahraga, atau mungkin juga berita yang menarik itu taruh di tengah nanti gitu. Jadi dia hanya sebagai sesuatu yang kayak di awal jadi teaser, jadi sesuatu yang menggoda gitu ya, tapi nanti disajikannya misalnya. Ada yang seperti itu. Ada juga yang misalnya dari 1 jam itu ada 4 termin. Tiap termin itu selalu ada berita-berita yang seru, yang menarik, atau yang lagi trending gitu, seperti itu. Itu juga bisa disesuaikan. Oke. Kemudian ini yang kelima, saya prinsip penulisan naskah berita radio. Jadi ini kalau tadi sempat bicara tentang bagaimana tanda baca, kemudian titik itu menjadi 1 garis miring, koma itu 1 garis miring, titik itu jadi 2 garis miring dan sebagainya. Nah, itu kemudian juga ILT ini beberapa prinsip-prinsip ya. Jadi isi listening formula, kemudian juga dia keep it simple and short, short and simple, kemudian juga write the way you talk. Jadi tadi ya, ini sebenarnya beberapa menegaskan dan juga mengulang. Kemudian 1 kalimat 1 nafas, jadi kelihatannya kita tidak terengah-engah gitu kelihatannya. Kalau misalnya pembaca radio, kemudian kita kita kan hanya mengandalkan theater of mind kita gitu untuk mendengarkan radio adalah hanya mengandalkan suara gitu. Jadi ketika suaranya itu misalnya ya terengah-engah, kelihatannya capek banget gitu ya, seperti itu. Dan juga itu berpengaruh pada kualitas informasi yang disampaikan. Mungkin akan ada banyak noise gitu ya ketika hal seperti itu terjadi. Kemudian juga teknik penulisannya tadi ya udah yang ini. Kayaknya saya coba ini mengulang lagi. Oke. Misalnya di sini sebenarnya ada beberapa iklan kekinian. Saya malah ambil ini dari beberapa video-video YouTube ya. Ini coba saya off-kan dulu ininya. Misalnya ini coba kita buka. Jelas nggak ini? Assalamualaikum, halo sobat semuanya, ketemu lagi di Agus Channel, berbagi kebaikan akan mendapat kebaikan insya Allah. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan berbagi tutorial tentang bagaimana membuat suara narasi sederhana. Banyak yang tanya, gimana sih ya cara membuat narasi yang bagus itu? Ya sebenarnya simpel banget caranya sob. Terutama kalau kita menggunakan software yang saya anggap sampai dengan saat ini masih merupakan software paling praktis sedunia pokoknya. Saya senang tetap menggunakan Cool Edit Pro. Oke, gini caranya, langsung saja ya. Dia pakai Cool Edit Pro. Buka new waveform 44 channel resolution. Sudah siap, tinggal kita klik transport buttonnya dan kita akan merekam suaranya. Misalnya gini. Nice infos, nice informations from this channel. Misalnya ya, nah suaranya seperti itu. Ini kita ambil. Nice infos, nice informations from this channel.
Misalnya ya. Hapus. Nice innovate. Suaranya sudah terekam. Prosesnya gampang banget, simple. Ya, kita mulai. Oke. Dengan efek kita naikkan semua karakternya menggunakan amplitude, masuk ke dynamic processing. Di sini terdapat banyak sekali template yang bisa sobat pilih untuk lebih menghidupkan karakter narasinya. Saya sudah mempersiapkan setting narasi tipe saya yang sudah saya save dalam template ini. Jadi tinggal oke. Sobat juga bisa memilih preset yang lain sesuai dengan selera sobat. Karena kita mengangkat karakternya, Untuk variable tadi ya, bus, karakter maka itu akan bisa muncul kita coba-coba presentasi yang di paling sini cocok mengenai untuk kita nice ambil innovations from kira-kira this apa channel. gitu dari menu-menu yang Beda tadi. suara lebih garang. Tapi karena kegarangan itu, pengolahan vokalnya maka akan menimbulkan noise juga. Cara ngilangin noise-nya sekarang gimana? Oke, langsung effect, noise reduction, hiss reduction. Ada 3 pilihan level cutting noise atau hiss di sini. Low, medium, high. Rendah, menengah, tinggi. Kita gunakan yang menengah aja deh. Karena kalau cutting dengan menggunakan cutting high, itu kadang-kadang suaranya bisa berubah. Karakternya jadi kurang natural. Salah-salah bisa jadi seperti suara robot. Jadi kita pilih yang medium aja. Klik OK. Nah, noise-nya sudah berkurang. Hiss-nya, ya, suara akan menjadi lebih jernih. Nah, setelah menggunakan sudah back vokal, ke amplitude dynamic processing sudah, mengurangi hiss-nya sudah, sekarang tinggal setting bagaimana karakter yang kita inginkan. Mau lebih low pitch atau mau kita tinggikan pitch-nya sesuai selera. Caranya, effect di time pitch stretch. Masuk ke sini, tinggal pilih. Saya ingin menurunkan sedikit pitch vokal saya. Saya akan pilih lower pitch. Di sini, kalau di ajang pencarian bakat itu pitch control gitu ya biasanya. Nice innovations. Kita geser sesuai dengan selera kita yang kita inginkan. Kalau dia di bawah 100 akan meninggi. Nice innovations. Nah, kita akan pilih kalau defaultnya dinilai 100. Saya turunkan hanya 4 poin. 104. Nice innovations from this channel. Kurang, saya akan turunkan lagi sampai 106. Oke. Dengar hasilnya. Nice innovations from this channel. Lebih garang. Nah, simpel banget kan? Tidak, jadi deh. Nah, gitu aja sob. Kalau banyak yang nanya, gimana sih cara membuat narasi yang bagus itu? Ya, tergantung bagaimana source vokalnya yang kita olah sedemikian rupa, dengan artikulasi yang tepat, kita sudah bisa membuat narasi yang bisa kita pergunakan mau jingle, mau presentasi, seperti yang baru saja saya contohkan di video tutorial sederhana ini. Terima kasih ya sob atas sama-samanya. Jangan lupa like dan subscribe, dan mudah-mudahan saya juga kembali akan bisa. Oke, itu yang pakai Cool Edit Pro, ada yang pakai Audacity, ada yang pakai sebenarnya macam-macam ya. Nah, kita coba lihat ini kalau yang mixing ini bisa teman-teman pakai buat podcast. Assalamualaikum, kembali lagi di channel aku. Nah, sebelumnya atau di video sebelumnya aku udah kasih ke kalian tutorial gimana caranya aku rekam suara vokal aku dan cara edit suaranya supaya lebih jernih pakai aplikasi Audacity. Nah, di video kali ini aku akan share ke kalian gimana caranya aku mixing suara vokal aku dengan instrumennya di aplikasi Audacity. Yuk langsung aja kita masuk ke aplikasi Audacity. Nah, sekarang kita sudah masuk di aplikasi Audacity. Di sini saya sudah siapin file rekaman suara vokalnya dan instrumennya. Instrumennya itu piano, tapi kalau kalian punya instrumen yang lain seperti band atau instrumen yang lain, itu juga bisa kok. Sekarang suara vokalnya kita tarik ke dalam Audacity-nya. Sekarang kita play dulu ya. Selesai itu, senja jadi sendu, awan pun mengepung.
Nah, ini kan filenya masih mentah banget. Jadi, pertama itu kita edit dulu noise-nya, lalu kita kasih reverb. Saya sudah pernah buat tutorialnya di video sebelumnya ya. Klik link di atas untuk melihatnya. Ini kita zoom dulu dengan pencet shortcut keyboard Ctrl 1, lalu kita seleksi dulu sedikit di depannya. Lalu masuk ke effect, noise reduction, lalu pencet Get Noise Profile, lalu select semuanya, lalu masuk ke menu Effect, Noise Reduction, dan langsung aja klik OK. Nah, sekarang kita lanjut kasih efek reverb-nya ya, biar jadi suara kayak di ruang studio gitu. Kita masuk ke menu Effect. Ini pastikan keselect semuanya ya. Jadi kalau udah kepencet yang lain kayak gini, itu diselect lagi. Masuk ke menu effect, lalu pilih reverb. Ini saya pakai settingannya seperti ini. Kalau kalian mau samaan seperti ini juga bisa. Atau kalau kalian mau yang default juga bisa. Langsung aja klik OK. Sekarang coba kita play. Selesai itu, senja jadi sendu, awan pun mengepung. Nah, kalian udah lihat perbedaan suaranya dengan yang sebelumnya kan? Sekarang kita akan gabungin suara vokalnya dengan suara instrumennya. Langsung aja kita tarik suara instrumennya ke bawah suara vokal di sini ya. Ini kita kecilin dulu biar kelihatan keduanya. Sekarang kita play dulu yang instrumennya. Terus yang suara vokalnya ini kita mute dulu ya. Kita pencet tombol ini, lalu kita play. Nah, kita cari dulu di mana suara vokalnya itu masuk. Sekarang itu pencet tombol mute ini, kita unmute, lalu kita geser suara vokalnya ini ke kanan dengan klik tombol yang ini, time shift tool, terus kita geser ke kanannya. Kalau mau lebih jelas, kita bisa zoom, pencet tombol Ctrl 1. Coba kita play ya. Selesai itu. Nah, ini kan suaranya masuknya telat. Kita geser ke kiri, jangan lupa pencet tombol yang ini ya. Kita geser ke kiri sedikit, coba kita play lagi, langsung aja kita play dari sini. Selesai itu. Nah, suara vokalnya kan kecepatan. Kita mundurin lagi sedikit, terus kita play lagi dari sini. Selesai itu, senja jadi sendu, awan pun mengepung. Kepergianmu menyisakan duka dalam hidupku. Ini kan suaranya udah sinkron ya, sudah pas. Tapi ini sepertinya suara instrumennya agak terlalu kegedean ya. Kita bisa kurangi suara instrumennya ini dari yang ini. Gain-nya itu kita turunin. Kita coba 4 dulu ya. -4. Coba kita play lagi ya dari awal. Selesai itu, senja jadi sendu, awan pun mengepung. Kepergianmu menyisakan duka dalam hidupku. Ini
misalnya suara vokal kalian itu lebih kecil, kalian juga bisa gedein dari yang sininya ya. Gainnya itu kita tambahin. Itu kalau suara vokal kalian terlalu kecil. Tapi kalau punya saya ini, saya rasa sudah cukup. Ini akan saya buat -3 aja. Terus kita play lagi. Selesai itu, senja jadi sendu, awan pun mengepung. Kepergianmu menyisakan duka dalam hidupku. Nah, saya rasa sudah cukup ya. Sekarang kita langsung save aja jadi file MP3. Kita bisa masuk ke menu file, lalu pilih export, export as MP3. Lalu ini kita kasih nama sesuai dengan judul lagunya aja, Kamu dan Kenangan Cover. Lalu klik save, yang ini langsung okein aja. Nah, setelah selesai, kita buka deh filenya. Sekarang coba kita play, kita klik aja 2 kali. Selesai itu, senja jadi sendu, awan pun mengepung. Kepergianmu. Oke, itu gambarannya teman-teman beberapa program yang mungkin bisa kita coba pelajari ya. Kalau misalnya memang ada waktu, mungkin nanti kita bisa praktek di lab. Tapi mungkin kalau teman-teman sempat, silakan juga cari program editing suara yang mungkin nyaman untuk digunakan gitu. Jadi kalau di contoh tadi di e-learning itu saya berikan beberapa, ada yang pakai Cool Edit Pro, ada yang pakai Audacity, ada yang pakai Adobe yang untuk suara itu. Nah itu silahkan gitu ya, bisa pakai minimal 1 saja teman-teman bisa kuasai gitu. Ada memang kadang untuk editing suara ataupun apalagi video memang kadang perlu bisa dibilang mungkin ya PC atau laptop yang kadang juga support gitu. Kalau misalnya memang dia multitasking, karena suka nge-hang juga gitu. Nah itu kalau misalnya memang ini itu bisa dipertimbangkan. Kalau di lab itu kebetulan memang speknya memang untuk editing seperti itu. Oke, jadi nanti mungkin sampai UTS teman-teman bisa coba dioprek lah ya, cari sendiri. Mungkin ada juga yang sudah biasa, mungkin Faisal sama Wendy ada yang biasa ngedit suara? Belum, Bu. Belum. Oke, baik. Nanti kalau misalnya belum, mungkin bisa coba dipelajari ya, pilih salah satu yang kalau tadi menunya sebenarnya agak mirip gitu ya, tapi mungkin ada yang nyaman pakai Audacity, ada yang nyaman pakai Co-Edit Pro dan lain sebagainya. Nah, itu kemudian juga ini saya akan berikan contoh bagaimana penugasan ya. Ini salah satu berita copy atau voicer yang biasanya ketika kita dengarkan, kan kemarin saya berikan linknya ya, ada di radio online, kemudian ada juga di radioindonesia.org yang kayak gitu ya. Nanti silahkan pilih, kemudian direkam. Salah satu berita dari Highlight kalau nggak salah. Indonesia belum akan menerapkan lockdown akibat penyebaran virus corona. Pemerintah menambah kuota impor gula, bawang, dan daging. Saya, Aska Said, inilah Lintas Informasi. Suara agak kecil. Jadi nanti yang berita yang ada di streaming, teman-teman rekam dulu. Juru bicara pemerintah untuk penanganan corona, Ahmad Yuryanto,
Suparnoto mengatakan keputusan untuk menutup akses atau lockdown Indonesia membutuhkan pertimbangan yang tepat dan hati-hati. Untuk itu pemerintah tak mau menerapkan lockdown hanya karena negara lain melakukan langkah tersebut. Yuri mengatakan Indonesia Ini awal sekali di tahun 2020-an, kalau kita lihat satu berita itu mungkin hanya sekitar 2 menitan ya, 2 menit kurang. melibatkan banyak persoalan di luar aspek tersebut. Saat ini sejumlah negara melakukan lockdown, di antaranya Italia, Denmark, Iran, China, Korea Utara, Mongolia, Spanyol, dan Filipina. Anda masih menyimak lintas informasi dari 101,1 Kira Bandung. Pemerintah menambah kuota impor gula dan bawang bombay guna meningkatkan Ini sudah masuk ke berita kedua, tadi tentang lockdown dan tentang impor. Menteri Perdagangan Agus Suparnoto mengatakan pemerintah Coba. Dolar Amerika 14.330 rupiah, euro 14.165 rupiah. Ini berita tentang kurs dan lainnya. Suaranya agak kecil ya, mudah-mudahan bisa kedengaran teman-teman. Kemudian dari berita yang sudah dikatakan tadi, biasanya saya minta ini teman-teman buat skripnya, sehingga nah seperti ini dibuat transkripnya. Kebetulan ada 2 berita tentang tadi lockdown, kemudian berita tentang impor gula dan bawang bombay gitu ya. Ini ditulisnya backsound, bisa juga backsound sebenarnya ya. Gimana ininya? Nah, seperti itu. Jadi ketika nanti tidak harus selesai pekan kemarin ya. Jadi yang belum selesai, yang belum dibuat berita kopinya nanti teman-teman rekam dari streaming yang ada, kemudian dibuat skrip yang seperti tadi. Nanti saya mungkin akan berikan contohnya juga seperti itu. Oke. Kemudian di T1, di tugas 1 juga ini agak-agak loncat-loncat ya teman-teman. Ini saya stop share yang sebelah sini. Ini 1 menit lagi kebetulan. Yang ada di sini. Salah satu tugas individu, cari profil radio yang ada di sekitar teman-teman. Boleh di Cirebon, boleh masih di lingkup Jawa Barat gitu ya. Nah itu. Kemudian cari profilnya itu apa namanya? Kalau nggak salah ada yang di bagian ini ya. Nah, nanti dari profil tersebut cari tahu dia positioningnya sebagai radio apa, radio berita atau radio hiburan dan lain sebagainya. Tuh. Oke, ini 1 menit lagi. Nanti kalau ketutup kita lanjut lagi ya ke link yang sama. Ada beberapa yang saya tambahkan lagi nanti untuk penjelasannya. Jadi nanti untuk sampai pekan ini silahkan akses dan kerjakan apa yang jadi tugas di materi 1.